Anda kembali menyaksikan Breaking News, pemirsa. Selain nanti kita akan kembali melanjutkan mendengarkan cerita dari Pak Said, salah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Iran, tepatnya di kota Qom tadi. Pak Said berada dan juga sedang menunggu rombongan dari jenazah Presiden Iran Ebrahim Raisi. Kita juga akan membahas bagaimana situasi dan kondisi politik di Iran setelah kematian sang presiden. Dan kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Yang pertama saya akan perkenalkan Bapak Nasir Tamara selaku pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam. Baik, dan juga berikutnya saya akan perkenalkan beliau merupakan dosen hubungan internasional Universitas Pinus. Ada Mbak Tia Mariatul Kiptiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Tia. Baik, kita sudah tahu Pak Nasir apa yang terjadi saat ini, bagaimana duka dirasakan dengan mendalam oleh warga Iran. Pak Nasir mungkin bisa memberikan pandangan apa dampaknya kejadian ini terhadap politik dalam negeri. Banyak yang mengatakan ini bisa berarti bahwa politik negara Iran untuk masa kedepannya ini mengalami sangat-sangat tidak menentu. Melihat mereka kehilangan dua figur yang sangat luar biasa. Pak Nasir. Pertama, almarhum telah disiapkan untuk menjadi Ketua Dewan Ulama Marja'i itu. Dengan kehilangan beliau, maka tentunya Iran harus mencari lagi pengganti dari Ketua Dewan Ulama di Iran. Dan itu bukan hal yang mudah karena peranan di situ sangat menentukan. Kalau kita bicara di sini ada GBHN gitu ya. Nah, seluruh GBHN itu kira-kira ditentukan oleh mereka gitu. Baik, artinya dan pondasinya. Presiden melaksanakan apa yang dibikin kayak gitu. Baik. Jadi Dewan Ulama itu adalah Ayatollah Khamenei itu adalah orang nomor satu di Iran itu. Presiden itu bisa disebutkan sebagai orang nomor dua. Ya. Baik, ya. Nah, proses untuk mencari ketua Dewan Ulama ini di Iran ini, apa kemudian yang membuat ini begitu sulit untuk masa-masa ini sepeninggal dari Presiden Ebrahim Raisi? Karena begini, karena sekarang kan ada krisis ekonomi yang berat sekali kan di Iran juga, di dunia kan umumnya kan harga minyak naik, tapi juga harga bahan baku naik, kemudian harga beras, harga minyak untuk kendaraan semuanya naik kan. Lalu kemudian belum 1 bulan yang lalu terjadi perang yang sangat penting terhadap Israel. Meskipun 1 minggu aja perang udara, tapi dampaknya sangat besar gitu. Itu memobilisir semua orang warga negara Iran. Karena apa? Karena untuk pertama kalinya ada sebuah negara yang berani menyerang Israel. Sesuatu yang tidak dibayangkan. Dan kehilangan Presiden Raisi ini menjadi sesuatu yang menggoncang masyarakat. Karena di bawah beliau inilah terjadi penyerangan balik dari Iran ke Israel. Langsung. Selama ini kan Israel dan Iran itu namanya bermusuhan tapi tidak langsung. Sekarang sudah frontal. Jadi mau tidak mau masyarakat harus menghadapi bahwa sekarang ada musuh namanya Israel. Ada musuh. Dan Israel itu dekat dengan Amerika Serikat kayak gitu. Yaitu 2 faktor yang sangat penting. Faktor dalam negeri ada masalah itu. Masalah-masalah minta lebih banyak juga perubahan supaya perempuan lebih emansipasinya lebih cepat lagi. Itu kan kita mengikuti semua. Jadi semua itu harus dikelola dengan baik supaya tidak terjadi goncangan-goncangan. Baik, dengan kepergian dari Presiden Raisi ini juga Mbak Tia sudah dijadwalkan, insya Allah nanti pemilu di sana berlangsung 28 Juni, tanggal 30 Mei hingga 3 Juni, kemudian pendaftaran calon terlebih dahulu diikuti masa kampanye dan akhirnya 28 Juni. Nah, melihat proses pergantian kepemimpinan ini nantinya, adakah pengaruh-pengaruh dari negara-negara yang punya kepentingan? Yaitu Amerika Serikat kita lihat, atau negara-negara Uni Eropa, Mbak Tia, bagaimana melihatnya? Saya melihatnya begini, karena memang sistem politik di Iran itu sama seperti kita, demokrasi, cuma hanya saja demokrasinya berbeda gitu, Mbak Putih. Jadi Iran itu mempunyai sistem politik namanya Vilayat el-Faqih atau Wilayatul Faqih, di mana kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan mullah. Jadi pada tahun 1979 itu di tangan Ayatollah Khomeini, kemudian sekarang supreme leadernya, pemimpin tertingginya adalah Ayatollah Ali Khamenei, begitu ya. Jadi kalau kita kan eksekutif begitu ya, pemerintah
punya program, kemudian dimasukkan ke parlemen. Kalau parlemen approve berarti landing program. Nah kalau di Iran berbeda. Jadi kalau presiden punya program, eksekutif punya program, tapi pimpinan tertinggi di sini supreme leader itu tidak mengapprove, itu tidak akan landing program apapun dari eksekutif. Jadi sebetulnya pemimpin tertinggi itu dalam sistem vilayat al-faqih itu adalah Ali Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei. Ketika beliau mengalami kecelakaan dan meninggal, Presiden Raisi, kemudian Ali Khamenei langsung berdiri dan menyatakan penggantinya itu adalah Vice President, otomatis langsung itu diikuti. Jadi kalau misalnya meninggalnya Presiden Raisi ini membuat bagaimana kekuatan-kekuatan negara besar itu terhadap Iran seperti apa, tergantung bagaimana negara-negara besar ini mempunyai hubungan yang baik dengan Ali Khamenei, begitu. Jadi kalau melihat bahwa Ali Khamenei itu adalah power yang paling kuat, saya melihat ini tidak akan ada pergeseran yang cukup signifikan, Mbak Putih. Jadi artinya apa? Kebijakan luar negeri Iran terhadap Israel tetap strict, kepada Amerika pun tetap strict, kecuali kalau memang pengganti yang diinginkan oleh Ayatollah Khamenei ini, Ali Khamenei ini adalah memang cukup soft ya dibandingkan dengan Presiden Raisi. Problemnya adalah apakah Ali Khamenei ini akan memilih sosok yang memang lebih soft dari Presiden Raisi. Masalahnya itu gitu ya. Jadi kita lihat saja begitu. Kalau memang pilihan beliau itu adalah dari partai yang memang bukan konservatif, yang lebih soft dalam mendekati Eropa dan Amerika Serikat, ini akan ada sesuatu yang baru di Iran. Saya berharap sih sanksi ekonomi Amerika Serikat ini dihentikan, karena baru sebentar saja pada masa era Obama, JCPOA itu langsung disepakati, langsung perekonomian Iran itu sangat baik, begitu sangat bagus gitu. Jadi kalau ini nanti calonnya adalah yang di-approve oleh Ayatollah Ali Khamenei, itu merupakan partai yang bukan dari partai radikal, ini tentu masa depan Iran akan lebih baik gitu. Baik. Salah satu hal yang mengemuka dan juga kemudian jadi perbincangan ini adalah masalah apa penyebab dari jatuhnya helikopter ini, Mbak Tia, Pak Nasir. Apakah kemudian ada unsur sabotase? Ini jadi spekulasi di kalangan masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan, kita akan bahas mengenai hal ini, tapi setelah jeda, breaking news akan segera kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan di Breaking News kali ini pemirsa. Pak Nasir sudah sempat saya singgung tadi sebelum jeda. Banyak yang menduga, banyak yang mengira. Dan ini memang hanya sebatas prasangka. Tapi mungkin Pak Nasir punya pandangan mengenai ada dugaan spekulasi mengenai adanya sabotase ataupun juga konspirasi. Mengingat kalau yang kita tahu hubungan antara Iran dengan Israel belakangan ini mulai memanas. Kemudian juga sudah mulai menunjukkan serangan Israel ke konjen Iran di Suriah dibalas dengan serangan drone oleh Iran begitu. Dan waktu itu juga Israel mengatakan hati-hati akan ada pembalasan besar dari kami. Nah banyak yang mengira jangan-jangan ini pembalasannya. Pak Nasir seperti apa? Almarhum Presiden Raisi juga mengatakan bahwa kalau Israel melakukan pembalasan akan ada pembalasan yang sangat hebat luar biasa juga gitu. Jadi kata-kata keras itu sudah diucapkan. Di dalam diplomasi orang itu harus berhati-hati bicara, apalagi kalau sudah level-level di kepala negara. Jadi hari ini sudah diputuskan oleh Panglima Angkatan Perang Iran bahwa wakil Panglima Perang Iran yang ditugaskan melakukan penyelidikan tentang apa sebab terjadinya kecelakaan fatal yang menyebabkan presiden yang cintai oleh rakyatnya, Menteri Luar Negeri dan Jenderal 8 orang meninggal. Itu kan jarang sekali terjadi itu. Hampir suatu kasus yang unik kematian ini. Makanya saya tidak heran kalau nanti jutaan orang akan datang ke pemakaman mengikuti upacara ini. Yang paling besar dalam waktu itu adalah ketika Imam Khomeini meninggal. 10-17 juta orang yang hadir. Pemakamannya harus 2 kali karena orang berebut untuk menyentuh jenazahnya yang dibawa ke helikopter. Yang kedua kalinya adalah Qasem Soleiman yang menjadi panglima dari pasukan pengawal revolusi yang dibunuh melalui drone Amerika di Irak ke waktu itu. 6 juta orang datang. Lalu kita tidak tahu ada yang meninggal waktu Ayatollah Khomeini, 8 orang meninggal. Qasem Soleiman ada 50 orang meninggal ya. Kemudian jadi upacara kematian semacam ini buat orang Iran bisa menjadi sangat emosional. Karena itu penting sekali dapat kepastian apa yang menyebabkan terjadi dengan kerusakan pesawat yang
merenggut nyawa orang terpenting nomor 2 di Iran dan Menteri Luar Negerinya. Betul. Harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati juga rakyat bisa marah gitu kan. Bukan hanya pemerintah, alat negara, tapi rakyat yang mencintai pemimpinnya, karena hubungan antara ulama yang dicintai dengan rakyatnya di Iran itu sangat erat. Sangat kuat. Di negara-negara Sunni itu jarang kalau kematian seorang kepala negara ulama itu didatangi oleh seperti Ayatollah Khomeini sampai 17 juta orang. Kemudian berapa bulan berkabungnya, Pakistan juga berkabung seminggu, negara-negara lain juga berkabung gitu ya. Jadi ini kita harus pahami. Jadi ya harus hati-hati sekali. Dan saya berharap supaya secepat mungkin ditemukan apa sebab kematian ini. Supaya spekulasi, apakah ini karena pesawatnya buatan Amerika, Bell lagi, sudah 30 tahun. Ada yang mengatakan itu juga. Itu juga kan. Kemudian juga mantan Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa ini salah Amerika. Karena kita diboykot, karena kita diisolir, sehingga kita nggak bisa membeli pesawat yang layak untuk presiden kami, gitu kan. Lalu orang Amerika bilang tidak, Amerika tidak bersalah katanya. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri, gitu kan. Tapi itu kan sudah merupakan level pembicaraan dari level kedua ketiga ya, bukan dari yang nomor 1 gitu ya. Jadi kita berharap bahwa ada moderasi di sini supaya jangan terjadi eskalasi dari konflik ya gitu. Mudah-mudahan ini terjadi, orang Amerika juga menahan diri, pemerintah Amerika Serikat untuk tidak kalau bisa malah mulai buka dialog kembali dengan Iran gitu kan. Dan Iran juga membuka lagi lah dialog dengan Amerika Serikat. Tapi itu bukan hal yang mudah. Tetapi harus dicoba. Baik ya. Mbak Tia, ini kita juga mengetahui bagaimana kemudian kegiatan terakhir dari Presiden Raisi adalah meresmikan jembatan. Saat itu juga berdekatan lokasinya di Azerbaijan. Ada hubungannya juga dengan Azerbaijan. Nah, mengingat seperti apa hubungan ataupun kedekatan antara Israel dengan Azerbaijan dan kemudian dikaitkan dengan tragedi ataupun juga insiden ini, adakah kemudian pengaruhnya posisi Israel juga melihat kejadian ini? Mbak Putih, kalau dari perspektif hubungan internasional memang ada beberapa negara yang memang mempunyai hubungan baik dengan Israel. Misalnya Turki, dia punya hubungan baik atau punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian Uni Emirat ya, bahkan belum lama 2019, bahkan sebelum kejadian 7 Oktober itu sebetulnya ada approach dari Saudi Arabia untuk melakukan open diplomatik dengan pihak Israel begitu. Di mana Saudi mencoba berbicara atau meeting dengan AIPAC, yaitu organisasi Yahudi di Amerika Serikat. Dan saya meyakini, sebentar lagi ini Yahudi akan mengikuti jejaknya Uni Emirat, begitu ya. Dan Azerbaijan ini adalah merupakan salah satu negara yang juga punya hubungan baik dengan pihak Israel, begitu. Tapi dari segi histori memang di masa Presiden Raisi ini cukup terlihat sangat nampak jelas bagaimana Iran sangat menentang Israel. Kalau dulu kan melalui Hezbollah di Lebanon begitu ya, memberikan bantuan secara tidak langsung. Tapi yang kemarin itu, insiden kemarin itu betul-betul itu apple to apple. Iran langsung berani memberikan serangan. Kemudian saya waktu itu menganalisis di beberapa media bahwa ini tidak akan ada hubungan, tidak akan ada feedback dari Israel. Perang itu akan berlanjut ketika ada feedback begitu ya. Nah, bagaimana dengan insiden jatuhnya helikopter? Apakah ini ada indikasi sabotase dan lain-lain? Dalam perspektif hubungan internasional itu tidak dikenal dengan yang namanya konspirasi. Jadi semuanya harus by evidence. Dan itu tadi Pak Nasir mengatakan sekarang sedang dilakukan penyelidikan. Karena kita tahu bahwa salah satu komponen dari helikopter itu adalah memang buatan Amerika Serikat, begitu ya. Di mana memang relations antara Iran sebelum tahun 79 itu baik, sangat baik antara Amerika dengan Iran. Bahkan menjadi sekutu yang paling kuat di masa Pahlavi. Begitu ya. Jadi ini mungkin menjadi pertimbangan beberapa masyarakat dunia, ini jangan-jangan ada sabotase karena berkaitan dengan produk dari helikopter tersebut begitu. Semoga penyelidikan ini selesai dan pada akhirnya memang tidak menimbulkan hal-hal yang asumtif ABCD, dan saya berharap create peace, Mbak Putih, di mana kita semua berdampingan ya, hidup dengan damai, Israel Palestina selesai dengan two state solution sebagaimana yang diinginkan oleh
Kementerian Luar Negeri kita, kemudian Iran dan Amerika juga bisa open diplomatik seperti pada masa Pahlavi, karena tidak ada yang tidak mungkin menurut saya. Mbak Putih tahu bagaimana dinginnya hubungan bilateral Saudi Arabia dengan Iran. Tapi belum lama kan melalui Cina sebagai mediator, itu mereka bisa kok. Mereka bisa membuka hubungan diplomatik dan akhirnya maju atau continue to economic cooperations. Nah, saya berharapnya setiap insiden itu saya melihat by evidence, by data, by bukti empirism begitu ya. Jadi tidak bisa kita sama dengan opini publik begitu ya, bahwa ini ada ABCD. Nah, inilah justru di sini kita mencerahkan masyarakat begitu ya, bahwa segala sesuatu memang harus by evidence dan tidak ada dalam hal itu yang namanya teori konspirasi begitu. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Mbak Tia, Pak Nasir dan juga pemirsa. Kita akan gali lebih dalam, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.